Balik lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini merupakan video pertama saya di tahun 2025. Jadi sebelumnya sudah ada kurang lebih 30 hari teman-teman ya. Jadi saya lagi menyelesaikan terkait pengembangan dari aplikasi Excel akuntansi yang mungkin sebelumnya teman-teman yang sudah gunakan Excel accounting yang versi terbaru. Nah, di sini saya ada perubahan lisensi teman-teman ya. Jadi memang di sini saya buat yang baru dengan konsep yang sama dengan yang Excel sebelumnya, sehingga teman-teman masih bisa menggunakan fitur yang ada di Excel, namun ada tambahan fitur baru dan ada beberapa perbaikan juga. Namun nama aplikasinya adalah Smart Accounting Finance. Oke, ini kita lihat sendiri untuk reviewnya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menggunakan Excel VS03 kemudian ingin menggunakan Smart Accounting Finance ini, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya kembali, kemudian tinggal kirimkan lisensi lama yang digunakan, kemudian nanti saya akan bantu untuk proses migrasi ke template yang baru ini. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin melihat lebih detail sebelum memutuskan apakah menggunakan yang lama saja yang Excel atau menggunakan yang Smart Accounting Finance, itu bisa melihat reviewnya terlebih dahulu seperti apa fitur-fitur yang kita sudah update di sini ya. Jadi untuk yang teman-teman yang ingin filenya atau ingin berdiskusi terkait kebutuhan penyusunan laporan keuangannya, silahkan cek deskripsi video ya. Oke, di sini saya buat dulu nama usahanya. Oke, misalnya tahun buku yang akan dibuat adalah 2025. 1 bulan 1 2025. Nah, jadi seperti biasa untuk fitur di periode laporan ini digunakan untuk mengatur laporan yang teman-teman ingin hasilkan ya. Jadi sifatnya dinamis saja, artinya teman-teman bisa menyesuaikan, mengganti di sini untuk memunculkan laporan apa yang teman-teman inginkan. Kemudian ada tambahan di sini saya pisahkan, memang karena konsep dari aset tetap ini tidak secara otomatis mengikuti saldo yang ada di laporan, tapi di sini saya pisahkan tersendiri, tetap munculkan karena ada fitur baru yang saya tambahkan di daftar asetnya. Terlebih di sini teman-teman ya, di sini ada dua ya. Oke, ada yang dua kolom di sini itu dihentikan dan tanggal dihentikan. Jadi teman-teman bisa tetap hasilkan laporan, tapi di sini saldonya tidak akan terpengaruh. Jadi misal seperti ini ya. Untuk bangunan kita anggap ini Februari 2021 ya, harusnya masih ada depresiasi. Namun teman-teman pilih di sini ya. Nah, ini akan berwarna merah. Jadi sudah ada untuk pemberitahuan bahwa datanya kurang lengkap. Jadi teman-teman belum memasukkan tanggal pemberhentian dari aset tetapnya, apakah teman-teman jual ataupun teman-teman ini sudah habis umur ekonomisnya. Tetap teman-teman harus masukkan di bulan berapa itu akan dihentikan.
misalnya dihentikan di tanggal 23, ini yang hanya membaca bulan saja ya. Jadi bulan 2 2023. Oke. Nah, jadi pada saat teman-teman, karena umur ekonomisnya kan masih lama ya, tapi teman-teman pilih periode, misalnya kita ambilnya di Juni tahun 2023. Nah, ini sudah tidak ada lagi akumulasi penyusutan ya, atau nilai bukunya sudah nol karena sudah dinonaktifkan lah, istilahnya kan sudah dikeluarkan. Jadi seperti itu. Kalaupun misalnya teman-teman batal ya, tinggal dihapus saja. Namun ini diberikan tidak ya. Oke. Jadi dianggap tetap masih masih aktif seperti itu. Jadi ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya masuk untuk aset tetap yang sudah habis masa pakainya ya. Oke. Untuk selanjutnya di sini saya ada 2 akun yang sebelumnya diupdate paling baru itu akun laba ditahan, tapi di sini saya masukkan juga yang periode berjalannya supaya bisa mengakumulasi otomatis ya. Jadi sistem mengurangi kesalahan yang untuk penempatan saldo berjalan, periode berjalannya ya. Kemudian di tambahan juga di bagian ini saya ada perubahan tampilan. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail karena sebenarnya ini sudah ada di video yang paling baru juga terkait update Exat VS 03.2. Nah, di sini saya akan sampaikan saja yang memang terdapat perubahan ya. Jadi di bagian analisa ini, kalau teman-teman lihat di sini ini makin banyak ya, karena memang di 2025 ini saya akan fokuskan terkait bagaimana teman-teman bisa menganalisa bisnis teman-teman melalui beberapa data yang bisa teman-teman langsung hasilkan di template ini. Jadi dashboard tetap sama. Di sini saya masukkan neraca analisa ya. Jadi di sini ada neraca analisa yang mampu memberikan analisa terkait neraca, misalnya ini 1 Januari dengan saldo yang terakhir, berarti 31 Desember 2024. Jadi periode sebelumnya itu otomatis akan terisi saldo di bawah dari saldo awal yang teman-teman pilih ya. Jadi ini sudah ada saya buatkan. Ini terkait juga permintaan dari teman-teman yang butuh analisa terkait neraca. Kemudian di sini laba rugi saya ubah nama juga menjadi sanding periode, karena memang ada beberapa periode yang bisa dipilih. Jadi bisa membandingkan, karena fiturnya sudah update untuk beberapa tahun dalam satu template. Teman-teman bisa membandingkan Januari di 2025 ke Januari 2024 kalau misalnya datanya sudah masuk semua. Jadi ini sudah diupdate juga. Kemudian analisa vertikal ini masih sama teman-teman. Kemudian di bagian di sini ada yang terbaru yaitu anggaran, kemudian realisasi, laporan realisasi vs anggarannya ya. Jadi teman-teman anggaran, namun di sini anggarannya hanya bisa untuk 3 tahun ya. Saya batasi juga karena memang untuk template ini kalau terlalu banyak data juga teman-teman akan kesulitan untuk menjalankannya, karena Excel kan bukan database yang pada umumnya yang seperti di MySQL, PostgreSQL, tapi di Excel ini teman-teman bisa pergunakan untuk menampung data yang sifatnya memang tidak terlalu besar ya. Jadi saya buat 3 tahun. Di sini teman-teman bisa pilih saja. Oke, nanti detailnya saya akan perlihatkan di panduan penggunaannya. Jadi untuk mengupdate panduan sebelumnya, karena memang tampilannya sama, hanya saja berbeda license-nya ya. Jadi di sini sudah ada untuk membuat anggaran. Kemudian anggaran ini bisa dibandingkan dengan
realisasinya ya. Jadi untuk anggaran sendiri masih di anggaran pendapatan dan beban ya. Kalau membuat untuk neraca ini belum teman-teman ya, belum saya masukkan di sini karena memang mungkin kedepannya ya update bertahap. Jadi ini tinggal pilih periode saja, maka otomatis saldo realnya akan dimasukkan di realisasi dan anggarannya akan dipanggil sesuai dengan bulan dan tahun yang teman-teman pilih. Oke. Kemudian di sini bagian license-nya ya. License-nya sudah diperbaharui juga, sudah diupdate teman-teman. Jadi jika ingin memiliki update-nya ini, itu silahkan hubungi saya untuk melakukan registrasi ulang. Dan ini bagi yang teman-teman sudah menggunakan Exact itu free, jadi sudah free update. Namun ada opsi bagi teman-teman jika untuk supportnya, misalnya teman-teman ingin kembalikan ya seperti dengan penawaran sebelumnya ya. Kemudian di jurnalnya saya sudah buat juga sesuai dengan yang di aset tadi. Misalnya teman-teman mengetik di sini tanggal ya. Kalau ada yang salah itu masih tetap berwarna merah secara keseluruhan, yang sebelumnya hanya di ujung. Ini saya perluas saja supaya dari awal sampai dengan kolom terakhir itu muncul teman-teman, untuk pemberitahuan bahwa masih ada yang belum lengkap, misalnya akunnya belum diisi misalnya ya. Oke. Nah, kalau sudah hijau hanya yang di ujung saja. Tapi kalau misalnya ini salah, misalnya teman-teman isi tahun 2026 yang bukan dari periode yang teman-teman akan buat, maka otomatis di sini akan memberikan warning ya. Jadi teman-teman bisa ngecek juga mana transaksi yang ada salah misalnya, atau ada yang perlu dilakukan perbaikan. Oke. Saya rasa itu untuk update terbaru dari template accounting kita yang sebelumnya Exact VS 03 menjadi Smart Accounting Finance ya, atau SAF. Jadi versinya tetap sama, ada platinum, ada silver, dan ada gold ya. Silakan bagi yang butuh filenya, yang sudah beli sebelumnya, silakan komunikasikan dengan saya. Ataupun bagi teman-teman yang tertarik ingin menyusun laporan perpajakan, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi video. Oke, saya rasa itu saja dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin kembali belajar terkait pembuatan laporan keuangan atau template bisnis yang bisa bermanfaat di tahun 2025 ini, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari video saya. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya.